Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi dengan Kak Eka Wardana. Kali ini Kak Eka mau cerita tentang sebuah cerita perjalanan keluar angkasa adik-adik. Karena itu Kak Eka mau pakai baju yang sesuai, yaitu baju astronaut. Tapi adik-adik, perjalanan keluar angkasa ini jauh lebih hebat dari perjalanan para astronot. Jauh lebih jauh adik-adik, yaitu kisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah itu jalannya berliku-liku adik-adik, seperti mendaki sebuah gunung yang sulit dan tinggi adik-adik. Bahkan ada yang ngetawain, ada yang marah-marah, ada yang ngejek-ngejek, ada yang menyiksa adik-adik, ada yang ngusir. Malah ada para sahabat Rasulullah yang wafat karenanya. Nah, setelah itu juga Rasulullah diboikot, kemudian mengalami tahun duka cita, kemudian juga mengalami peristiwa di kota Taif adik-adik. Nah, kita lihat ya apa yang dimaksud dengan boikot. Nah, adik-adik, di boikot itu berarti dilarang melakukan sesuatu. Apa saja yang dilarang oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah? Pertama, Nabi Muhammad dan umatnya tidak boleh al-juli, apa ya maksudnya? Oh iya benar, jual beli. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh tahnim. Apa sih maksudnya? Maksudnya tidak boleh menikah. Dosa. Dan satu lagi, cukin ekdi. Maksudnya apa nih kak? Ayo, ada yang tahu nggak? Maksudnya dicuekin. Jadi udah nggak boleh jual beli, nggak boleh menikah, dan dicuekin adik-adik. Wah, sedih banget ya. Hal ini berlangsung selama 3 tahun adik-adik. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengalami tahun duka cita, yaitu tahun ketika Rasulullah SAW kehilangan orang-orang yang dicintai. Yang pertama kehilangan siapa? Ada yang tahu nggak? Bunda Aisyah, Aminah, Hadijah, atau Fatimah? Nah, yang benar adalah yang ini adik-adik, kehilangan Bunda Hadijah. Kemudian kehilangan siapa lagi? Yaitu pamannya adik-adik. Yang mana ya paman Nabi? Abdullah, Abu Thalib, Abu Bakar, atau Abu Lahab? Yang ini adik-adik, jadi kehilangan Abu Thalib. Jadi Rasulullah sedih banget setelah kehilangan istri, kehilangannya pamannya pula adik-adik. Nah, setelah itu mengalami peristiwa Taif adik-adik. Taif adalah sebuah kota di dekat Mekah. Nah, adik-adik susun yuk puzzle-nya. Nah, kotak yang nomor 1 ini jawabannya ditempatkan oleh potongan yang huruf apa ya? A, B, C, atau D. Ada yang tahu? Nah, jawaban yang benar adalah yang D adik-adik. Kemudian yang kotak nomor 2 oleh potongan yang mana? A, B, atau C? Yang benar jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 3 yang A, dan yang nomor 4 yang C tentunya ya. Nah, ini adalah peta Jazirah Arabia. Kak, di mana kota Taif? Ini nih. Kota Taif ada di dekat Mekah adik-adik, tapi walaupun di peta kelihatan dekat, ini jaraknya 100 km adik-adik. Nah, ketika Nabi Muhammad berdakwah ke kota Taif, Nabi Muhammad diusir, bahkan kakinya sampai berdarah. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat sedih adik-adik. Nah, kemudian Allah memberangkatkan Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Nah, ini adalah ayat Quran ya adik-adik. Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak Isra itu? Apa sih artinya? Coba deh isi dengan titik-titik di bawah ini yang sudah jawabannya kayak susun. Nah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina ya adik-adik ya. Nah, ada yang tahu nggak Masjidil Haram yang mana? Masjidil Aqsa yang mana? Yang A, B, C, D, E, atau F? Yang Masjidil Haram yang mana? A, B, atau C? Yang A. Dan Masjidil Aqsa yang F ya adik-adik ya. Kemudian kita lihat nih, perjalanannya jauh adik-adik.
dari Mekah ke Yerusalem di Palestina. Jaraknya coba tebak, apakah 125 km, 535 km, atau 1239 km? Jawabannya adalah yang ini adik-adik. Nah, karena perjalanan itu dilakukan bolak-balik, Rasulullah menempuh jarak 2478 km. Nah, pertanyaannya Rasulullah naik apa ya? Kalau naik kuda, bisa nggak ya? Nggak bisa, karena ini perjalanannya 1 bulan, sementara Rasulullah cuma sepertiga malam adik-adik. Kalau naik pesawat, nggak bisa, belum ada ya. Kalau diangkat malaikat ternyata juga bukan. Yang benar adalah Rasulullah naik apa ini? Buruk adik-adik ya. Adik-adik ada yang tahu nggak buruk itu seperti apa? Bukan seperti ini adik-adik ya. Buruk itu ukurannya lebih kecil daripada kuda, lebih besar dari keledai. Warnanya apa? Putih. Kakinya dapat melangkah sejauh mata memandang adik-adik. Luar biasa ya. Nah, Mi'raj itu apa kak? Mi'raj kan tadi udah Isra ya, sekarang Mi'raj. Nah, kita lihat nih, coba adik-adik pilih jawabannya yang mana. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi ke langit ke 7 dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam adik-adik. Nah, ketika Rasulullah naik ke langit ke-7, ini ada ceritanya di langit ya adik-adik, 3, 4, 5, 6, 7, lalu sampailah di Sidratul Muntaha adik-adik ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ditemani malaikat Jibril. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang julukannya Bapak Manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang sekarang masih hidup dan sepupunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang dibuang ke sumur waktu kecil, siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi yang julukannya Asadul Usud atau singa dari segala singa, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan sepupu Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang mukjizatnya membelah Laut Merah. Siapa? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Nah, apa saja yang dilihat dan dialami Rasulullah saat Mi'raj adik-adik? Rasulullah pertama ditawari minuman keras dan susu. Mana yang Rasulullah pilih? Rasulullah memilih susu. Kemudian Rasulullah melihat 4 buah sungai. Ada 2 sungai ada di surga, 2 sungai ada di bumi, yaitu Sungai Nil dan Sungai Ufrat. Kemudian apalagi yang dilihat Rasulullah? Rasulullah melihat neraka dan surga. Kemudian apalagi yang dilihat Rasulullah? Rasulullah melihat di neraka itu ada orang yang bibirnya seperti bibir unta adik-adik. Ini adalah lambang orang yang memakan harta anak yatim. Kemudian Rasulullah juga melihat orang yang perutnya besar sehingga tidak bisa bergerak. Ini adalah orang yang memakan riba ya adik-adik ya. Nah, Rasulullah menerima perintah sholat itu tadinya 50 kali sehari semalam adik-adik. Tapi berkat Nabi Musa yang menyarankan agar Rasulullah meminta keringanan kepada Allah, maka Allah memberikan perintah melaksanakan sholat hanya 5 kali sehari semalam. Tadinya Rasulullah meminta bolak-balik kepada Allah agar diringankan. Ketika sudah dikasih 5 waktu sehari semalam untuk sholat, Rasulullah berkata, aku telah banyak meminta kepada Tuhanku sehingga aku malu. Tetapi aku rela dan berserah diri. Ketika aku sudah lewat, ada suara memanggil, yaitu firman Allah, aku telah memerintahkan sebuah kewajiban dan aku telah meringankan hambaku. Demikian adik-adik. Jadi kita sholatnya yang rajin, karena tadinya 50 kali sehari semalam, tapi malah jadi 5 kali. Alhamdulillah, dan itu sudah ringan. Ya adik-adik, sampai ketemu lagi dengan Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.